Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, sempat mengabarkan bahwa PSSI akan menerima kucuran dana 227 miliar rupiah pada Januari 2025. Dana tersebut, yang jauh lebih besar dibandingkan 150 juta rupiah pada 2024, diharapkan mampu memacu persiapan Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Namun, hingga pertengahan Februari 2025, dana tersebut belum mengalir. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo, menyatakan pemangkasan anggaran Kemenpora dari 2,3 triliun rupiah menjadi 1,3 triliun rupiah membuat pencairan dana untuk PSSI belum bisa dilakukan. Kabar ini jelas memunculkan kekhawatiran. Rencana PSSI yang membutuhkan Rp 500-600 miliar untuk mempersiapkan Timnas Indonesia di berbagai level terancam tersendat. Minimnya dukungan dana berpotensi menurunkan kualitas pelatihan, kompetisi, dan infrastruktur. Akibatnya, target lolos Piala Dunia 2026 pun menipis. PSSI sebenarnya telah menjalin kemitraan dengan 25 perusahaan swasta, yang menyumbang dana sekitar Rp400 miliar. Namun, dana tambahan dari pemerintah tetap krusial untuk menopang program jangka panjang, termasuk persiapan kualifikasi Piala Dunia 2026. Menpora Dito Aryo Tejo menegaskan, kebijakan efisiensi dan penyesuaian anggaran di Kemenpora memaksa pemerintah meninjau ulang besaran alokasi untuk PSSI. Ia berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Menkeu, dan Bappenas untuk mencari solusi. Dengan adanya pemangkasan, seluruh proyeksi harus disesuaikan. Kami akan bahas secara trilateral, supaya ada jalan keluar terbaik untuk mendukung Timnas Indonesia, jelas Dito di Cibubur, Kamis 13 Februari 2025. Sejumlah pengamat sepak bola khawatir, tanpa dukungan dana optimal, Timnas Indonesia berpotensi terseok dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan yang tidak matang akan mengurangi daya saing skuad Garuda. Padahal, pencapaian Timnas belakangan ini memicu harapan besar di tengah masyarakat. Erick Thohir sendiri menegaskan, PSSI akan terus mencari alternatif pendanaan untuk menyelamatkan program latihan dan kompetisi. Meski begitu, ia berharap pemerintah segera mencairkan dana yang telah dijanjikan agar Timnas Indonesia tidak kehilangan momentum. Di kursi pelatih kepala, Patrick Kluivert dipercaya untuk menggantikan posisi Shin Tae-yong. Kluivert merupakan legenda sepak bola Belanda dan pernah berkarir bersama Barcelona, Ajax, hingga AC Milan. Tidak sendiri, Kluivert akan ditemani oleh 3 asistennya yaitu Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg. Kehadiran 4 pria asal negeri kincir angin itu menimbulkan rasa penasaran bagi para penggemar. Rasa penasaran terhadap kinerja mereka bahkan juga dimiliki oleh bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdonk. Rasa penasaran Verdonk kian bertambah mengingat Kluivert memiliki nama besar di sepak bola. Kendati demikian, bek kiri NEC Nijmegen itu mengaku sudah terbiasa bekerja sama dengan nama-nama besar. Ia bahkan pernah berada dalam satu tim dengan De Kuyp dan Robin van Persie ketika masih membela Feyenoord. Sama halnya dengan Kluivert, Kuyp dan van Persie merupakan 2 legenda sepak bola Belanda. Van Persie merupakan pencetak gol terbanyak dalam sejarah Timnas Belanda dengan 50 gol dari 102 penampilan. Sedangkan Kuyp tercatat mengoleksi 24 gol dalam 104 penampilan bersama De Oranje. Dia, Kluivert, adalah nama besar, tetapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu, kata Verdonk. Di Feyenoord saya mendapat kesempatan bermain dengan De Kuyp dan Robin van Persie. Sebenarnya, saya tidak pernah berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti ketika saya lebih tua, lanjutnya sambil tertawa. Sementara itu, Denny Lanzaat bukan merupakan sosok yang asing bagi Verdonk. Pemain berusia 27 tahun itu sudah mengenal Lanzaat sejak masih bermain di Feyenoord. Lanzaat diketahui menjadi asisten Giovanni van Bronckhorst di Feyenoord pada tahun 2018 hingga 2019. Oleh karena itu, ia mengaku tidak sabar bisa kembali bekerja sama dengan mantan gelandang Timnas Belanda itu. Saya sudah mengenal Denny dari Feyenoord, saat dia menjadi asisten pelatih Giovanni van Bronckhorst, kata Verdonk. Kluivert adalah legenda dan Pastoor sangat kuat secara taktik. Saya sangat menantikan jeda internasional berikutnya, ucapnya. Skuad Garuda akan melawan Australia di Sydney pada 20 Maret dan Bahrain di Jakarta 5 hari kemudian. Seperti diketahui, The Golden Star Warriors mendapat pelajaran besar dari skuad Garuda pada 2024 lalu.
Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik jelang tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga bulan Maret nanti. Langkah skuad Garuda untuk lolos kian terbuka lebar. Seperti diketahui, Timnas Indonesia masih memiliki 4 pertandingan sisa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Menurut jadwal, skuad Garuda akan menghadapi Australia lebih dulu pada matchday ke-7, Kamis, 20 Maret 2025, mendatang di Sydney Football Stadium. Kemudian 5 hari berselang, Jai Itzes CS akan menjamu Bahrain. Saat ini, Timnas Indonesia masih berada di urutan ketiga klasemen grup C dengan torehan 6 poin, hanya berjarak 1 angka dari Australia di tempat kedua atau batas akhir lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Dengan menyisakan 4 laga sisa, peluang Timnas Indonesia untuk menggeser posisi Australia atau mengamankan posisi 4 besar untuk tampil di putaran keempat masih sangat terbuka lebar. Bahkan peluang tersebut kian lebar setelah Timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik dari PSSI dan FIFA jelang laga kontra Australia serta Bahrain bulan Maret nanti. Tambahan pemain naturalisasi. Kabar baik pertama adalah kehadiran pemain naturalisasi baru yang diprediksi bakal meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Seperti diketahui, PSSI resmi menambah amunisi Timnas Indonesia dengan merampungkan 3 proses naturalisasi pemain keturunan. Mereka adalah Ula Romeni, Dion Mark serta Tim Gepens yang resmi melakukan sumpah WNI pada 8 Februari 2025 lalu. Setelah merampungkan proses naturalisasi, PSSI bakal berusaha merampungkan perpindahan federasi para pemain di atas agar bisa segera memperkuat Timnas Indonesia saat menghadapi Australia. Selain ketiga pemain tersebut, kabarnya PSSI masih akan mencari beberapa pemain keturunan lain demi memperdalam skuad Patrick Kluivert. Cedera pemain Australia. Kabar baik berikutnya dating dari tim lawan yakni Australia, di mana skuad Socheros bakal tampil pincang usai sejumlah pemain absen akibat cedera. Menurut laporan dari media Vietnam, Soha VN, dikabarkan bahwa ada 7 pemain Australia yang saat ini mengalami cedera. Ke-7 pemain tersebut adalah Kusini Yengi, Portsmouth, Thomas Deng, Yokohama F. Marinos, Harry Soutar, Leicester City, Jordan Boss, Westerlo, Conor Mchalve, ST Pauli, Nestori Irankunda, Grasshopper FC, dan Alessandro Circati, Parma. Dari ke-7 pemain tersebut, Harry Soutar yang sudah dipastikan absen melawan Timnas Indonesia bulan Maret nanti. FIFA tolak venue netral. Terakhir adalah kabar FIFA yang menolak permintaan Bahrain untuk bermain di venue netral saat bertandang ke markas Timnas Indonesia. Sebelumnya, Federasi Sepak Bola Bahrain meminta FIFA untuk menggeser venue pertandingan dari Stadion GBK menuju tempat netral dengan alasan keamanan. Akan tetapi, Menpora Dito Aryo Tejo mengatakan FIFA sudah memastikan laga Indonesia versus Bahrain tetap digelar sesuai dengan ketetapan sebelumnya yakni di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Timnas Indonesia menjadi lawan Australia dalam lanjutan fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel Australia melawan Indonesia digelar pada Kamis, 20 Maret 2025, di Stadion Allianz, Sydney, Australia. Sebelumnya, tim berjuluk The Socheros itu sudah ditinggal beberapa pemain andalan yang akan absen melawan Indonesia, seperti Harry Soutar, Alessandro Circati, Kusini Yengi hingga Nestori Irankunda. Kini ada daftar cedera pemain bertambah. Pemain tersebut adalah bek kiri muda yang saat ini berkarir di Liga Belgia bersama Westerlo, Jordan Boss. Jordan Boss dikabarkan mengalami cedera hamstring saat Westerlo menang besar atas Standard Liège pada 10 Februari lalu. Akibat cedera itu, Jordan Boss absen membela Westerlo saat ditahan imbang Cercle Brugge pada Senin, 17 Februari 2025. Bek kiri berbakat Jordan Boss tampaknya pasti akan absen membela Australia pada kualifikasi Piala Dunia 2026, melawan Indonesia dan Cina bulan depan karena cedera hamstring yang diperkirakan akan membuatnya absen selama beberapa minggu. Australia juga dibuat khawatir dengan kondisi sang kapten Matrian, kiper yang baru saja bergabung RC Lens dari AS Roma bulan lalu. Matrian sudah absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera pinggul, padahal performanya cukup impresif sebelum cedera. Kekhawatiran cedera lain bagi Socheros menjelang kualifikasi adalah penjaga gawang dan kapten Matrian, tulis news.com Aulagi. Kiper Australia absen dalam pertandingan kedua berturut-turut untuk klubnya Prancis Lens karena cedera pinggul. Rian bergabung dengan Lens bulan lalu dari klub Italia Roma, dan menjadi starter dalam kemenangan beruntun atas Angers, 1-0, dan Montpellier, 2-0, sebelum cedera. Lens telah kalah dalam kedua pertandingan mereka, 0-2 dari Nice dan 0-2 dari Strasbourg sejak Rian absen. Meski begitu, kabar baik juga didapat Australia, saat wonderkid Bayern Munchen Nestori Irankunda mulai pulih dari cedera.
Bagaimana tidak, tim Merah Putih begitu superior di hadapan tim asal negeri Naga Biru itu. Sepanjang 2024 lalu, kedua tim telah bertemu sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah Indonesia berhasil memenangi 3 pertandingan, sementara Vietnam hanya menang pada 1 pertandingan saja. Kekalahan itu tak lepas dari proyek naturalisasi yang digaungkan oleh PSSI. Patrick Kluivert resmi ditunjuk menggantikan Shin Tae-yong untuk menukangi timnas Indonesia. Mantan striker Barcelona itu mendapat kontrak 2 tahun dengan opsi perpanjangan 2 tahun di skuad Garuda. Patrick Kluivert merupakan nama yang tidak asing bagi para pesepak bola. Pelatih berusia 48 tahun itu cukup terkenal karena pernah membela sejumlah klub besar seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, hingga Barcelona. Dia juga sempat memenangkan gelar prestisius seperti Liga Belanda dan Liga Champions. Melihat nama besar menukangi timnas Indonesia, Kelvin mengaku sangat penasaran. Bek NEC Nijmegen itu turut senang Kluivert memilih skuad Garuda. "Saya sangat penasaran," kata Kelvin dikutip dari Forza NEC, Sabtu, 15 Februari 2025. "Itu nama besar, tapi dalam sepak bola Anda terbiasa dengan itu. Di Feyenoord, saya mendapat kesempatan bermain dengan Dirk Kuyt dan Robin van Persie," sambungnya. "Saya tidak pernah benar-benar berpikir, wow, saya bermain dengan orang-orang itu. Mungkin itu akan terjadi nanti saat saya sudah dewasa," tambah Kelvin sambil tertawa. Sementara itu, tugas berat sejatinya sudah menanti Patrick Kluivert dan kolega. Timnas Indonesia diketahui sedang berjuang di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan 4 pertandingan tersisa, skuad Garuda masih mempunyai peluang untuk lolos sebagai salah satu dari 2 tim teratas atau lewat putaran keempat kualifikasi. Terdekat, Timnas Indonesia akan bersua dengan Australia, 20 Maret 2025, dan Bahrain, 25 Maret 2025. Ada 5 pemain kejutan yang berpotensi dipanggil Patrick Kluivert ke Timnas Indonesia untuk laga Maret 2025. Kelima pemain ini ada yang sempat dicoret kala Shin Tae-yong masih melatih Timnas Indonesia, sehingga ada peluang nama tersebut dipanggil lagi oleh Patrick Kluivert. Sejauh ini, Patrick Kluivert aktif menonton laga-laga Liga 1 2024 hingga 2025 untuk mencari pemain lokal. Sebab ia tengah memilih siapa saja pemain yang akan dibawanya melawan Australia dan Bahrain pada laga lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang digelar Maret 2025 mendatang. Lillipali dari segi usia memang tak muda lagi. Pemain Borneo FC itu sudah berumur 35 tahun, namun secara fisik nyatanya ia mampu masih tampil maksimal. Terbukti di musim 2024 hingga 2025 ini, Lillipali masih menjadi andalan Borneo FC di lini depan. Dari 20 laga Liga 1 2024 hingga 2025 yang sudah dimainkan, pemain keturunan Belanda itu sukses mencetak 4 gol dan 4 assist. Penyerang keturunan yang baru saja menjadi WNI, Ula Romeni, diserang oleh netizen tanah air kendati dirinya belum tampil untuk timnas Indonesia. Serangan yang didapatkan penyerang milik Oxford United dari netizen tanah air itu terkait aktivitas media sosialnya yang tak mengunggah foto saat dirinya resmi menjadi WNI. Biasanya, para pemain keturunan yang resmi menjadi WNI mengunggah momen pengambilan sumpah atau saat tengah mencium bendera Indonesia. Hanya saja, Ula Romeni memilih tak mengunggah momen tersebut. Hingga artikel ini dibuat, potretnya saat mencium bendera merah putih tak terlihat di akun Instagramnya. Hal tersebut membuat netizen tanah air pun sebagian geram dan mengerubungi unggahan terbaru Ula Romeni di media sosial Instagram. Terpantau unggahan terbaru Ula Romeni pada 5 Februari itu mendapat 5.000 komentar lebih, di mana banyak netizen memintanya mengunggah momen dirinya menjadi WNI. Komentar-komentar miring tersebut membuat beberapa netizen Indonesia lainnya murka dan memilih memberi dukungan kepada Ula Romeni. Di sisi lain, Ula Romeni mengaku bangga bisa menjadi WNI dan membela timnas Indonesia, kendati dirinya tak mengunggah momen saat pengambilan sumpah. Benar-benar sebuah kehormatan untuk dapat bermain di negara sebesar ini. Dan saya tidak sabar untuk ikut bertanding demi seluruh fans dan rakyat Indonesia, kata Ula Romeni. Sekadar informasi, Ula Romeni sendiri sudah diambil sumpahnya sebagai WNI pada Sabtu 8 Februari lalu di London, Inggris. Ex penyerang FC Utrecht itu tak sendiri.
Ia ditemani oleh dua pemain keturunan lainnya yang juga diambil sumpahnya, yakni Dion Marks dan Tim Gepens. Dari ketiga pemain keturunan yang diambil sumpahnya itu, hanya Ula Romeni yang diproyeksikan untuk memperkuat timnas Indonesia senior, sedangkan dua pemain lainnya untuk timnas U20. Jika dipanggil oleh Patrick Kluivert, ada kemungkinan Ula Romeni melakoni debutnya bagi timnas Indonesia pada Maret mendatang saat melawan Australia dan Bahrain. Kelvin Verdong sambut antusias Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas Indonesia. Dia kini penasaran diasuh Patrick Kluivert. Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari 2025. Pemain timnas Indonesia, Kelvin Verdong, mengaku penasaran dengan kiprah pelatih asal Belanda tersebut. Sadil Ramdhani sudah lama tak dipanggil ke timnas Indonesia. Namanya absen semenjak Shin Tae-yong mencoretnya dari Piala Asia 2023. Padahal dari segi kemampuan, Sadil adalah salah satu talenta terbaik Indonesia saat ini. Terbukti Sadil masih menjadi andalan klub Malaysia, Sabah FC hingga sekarang ini. Senasib seperti Sadil, Elkan juga sudah lama tak membela timnas Indonesia. Perselisihan dengan Shin Tae-yong diduga menjadi alasan bek Blackpool FC itu tak juga dipanggil. Kini kursi kepelatihan sudah menjadi milik Kluivert. Tentu pelatih asal Belanda itu bisa memanggil Bagot jika dirasa dibutuhkan di lini belakang Garuda. Satu hal yang pasti, fans timnas Indonesia sudah rindu kehadiran Bagot. Klok sudah secara terbuka membujuk Kluivert untuk memanggilnya membela timnas Indonesia. Klub percaya sosoknya bisa menyatukan pemain lokal dan pemain keturunan di skuad Garuda. Saat ini, klub masih menjadi pemain penting di Persib Bandung. Jadi, secara permainan klub memang masih layak bersaing di timnas Indonesia. Doni Tripamukas menjadi salah satu pemain andalan Shin Tae-yong saat timnas Indonesia main di Piala AFF 2024. Winger serba bisa milik Persija Jakarta itu jelas layak untuk kembali dipanggil ke tim senior milik Kluivert. Saat ini, Doni tengah bersama timnas Indonesia U20 asuhan Indra Syafri di Piala Asia U20 2025. Jika ia bersinar, bukan tidak mungkin Kluivert akan meliriknya. Prediksi line up mengerikan timnas Indonesia U23 racikan Gerald Vandenburg di kualifikasi Piala Asia U23 2026. Gerald Vandenburg memiliki skuad mematikan yang berpotensi mengantarkan timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Disinyalir, skuad edisi kali ini lebih mematikan ketimbang saat timnas Indonesia U23 lolos semifinal Piala Asia U23 2024. Ketiadaan pemain-pemain seperti Nathan Choe Aon, Rizky Ridho dan Pratama Arhan yang usianya sudah melebihi 23 tahun, dapat digantikan pemain lain. Posisi Nathan Choe Aon bisa digantikan Delano van der Heijden yang digadang-gadang akan dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Kemudian, posisi peninggalan Rizky Ridho dapat digantikan Dion Marks. Bagaimana dengan Pratama Arhan? Posisi Pratama Arhan bisa diisi fullback kiri FC Emmen, Tim Gepens. Timnas Indonesia U23 juga semakin kuat karena akan dibela penyerang FC Volendam, Mauro Zijlstra. Penyerang 21 tahun itu mengaku sudah menyerahkan berkas naturalisasinya ke PSSI sejak September 2024. Melihat komposisi pemain yang ada, apa formasi yang diturunkan Gerald Vandenburg? Pelatih 60 tahun itu disinyalir menurunkan formasi 3-4-1-2. Posisi penjaga gawang dipercayakan kepada Cahya Supriyadi. Lanjut ke posisi 3 bek sejajar ada Muhammad Ferrari, Dion Marks dan Justin Hubner. Kemudian posisi wingback kanan diisi Victor Dethan dan Tim Gepens di sisi sebelahnya. Untuk dua gelandang sentral, Marcelino Ferdinand dan Ivar Jenner bisa jadi pilihan. Delano van der Heijden nantinya diperankan sebagai playmaker, menyokong duet kembar atas nama Mauro Zijlstra dan Rafael Struijk. Melihat komposisi ini, seharusnya tak sulit bagi timnas Indonesia U23 lolos Piala Asia U23 2026. Terlebih di kualifikasi Piala Asia U23 2026, timnas Indonesia U23 ditempatkan di pot 1 drawing 3-4-1-2 Cahya Supriyadi, Muhammad Ferrari, Dion Marks, Justin Hubner, Victor Dethan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Tim Gepens, Delano van der Heijden, Rafael Struijk, Mauro Zijlstra. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, dijamin bahagia. Sebab, pemain termahal timnas Indonesia dalam sejarah,
MS Hilgers, makin eksis di kompetisi antar klub nomor 2 Eropa, Liga Eropa 2024 hingga 2025. Setelah keluar masuk ruang perawatan sejak November 2024, MS Hilgers akhirnya kembali bermain sebagai starter bersama sang klub, FC Twente. Momen itu tersaji saat FC Twente menjamu klub asal Norwegia, Bodo Glimt di leg E-Playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025, Jumat, 14 Februari 2025, dini hari waktu Indonesia Barat mentas sebagai bek tengah dalam pola 4-3-3. MS Hilgers mendapatkan nilai 6,4 dari laman statistik WhoScored. Berkat bantuan bek 23 tahun ini, FC Twente menang dramatis 2-1 atas Bodo Glimt. Pekan depan, gantian FC Twente yang tandang ke markas Bodo Glimt di leg 2 playoff 16 besar Liga Eropa 2024 hingga 2025. FC Twente hanya perlu hasil imbang untuk memastikan tempat di 16 besar. Jika lolos 16 besar, lawan yang dihadapi FC Twente bukan kaleng-kaleng. Klub peringkat 3 Eredivisie 2023 hingga 2024 ini akan menantang salah satu dari Olympiakos, Yunani, atau Rangers FC, Skotlandia. Jika tidak mengalami cedera lagi, MS Hilgers dipastikan siap membela timnas Indonesia saat melawat ke markas Australia, 20 Maret 2025, dan menjamu Bahrain, 25 Maret 2025. Baik dalam pola 2 atau 3 back, tenaga MS Hilgers akan diandalkan pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert. Semenjak mengambil sumpah WNI pada akhir September 2024. Baru bisa mengumumkan technical advisor untuk tim nasional kita. Lamine Yamal dan Erling Haaland yang sempat digadang-gadang bakal ikut memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan babak kualifikasi Piala 2026 lawan Australia dan Bahrain terancam gagal. Pasalnya, kekinian dikabarkan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald mengalami kendala alias terhambat. Bahkan anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, Arya Sinulinga, mengatakan bahwa proses naturalisasi Jairo Riedewald untuk timnas Indonesia lebih berat dari Martin Paes. Lebih lanjut Arya mengatakan bahwa Ketua PSSI, Erick Thohir, bukan tidak ingin menaturalisasi Jairo Riedewald ke timnas Indonesia, tetapi terdapat kendala yang membuat terhambat. Arya tidak mengungkapkan masalah apa yang membuat Jairo Riedewald susah dinaturalisasi demi timnas Indonesia, tetapi diduga karena ia telah bermain buat timnas Belanda. Jairo Riedewald mempunyai 3 caps bersama Belanda di kualifikasi Euro 2016 pada September-Oktober 2015. Ketika itu, ia masih berusia 19 dan 20 tahun, Jairo Riedewald seperti kata Pak Ketua PSSI, Jairo prosesnya lebih berat daripada Martin Paes. Lebih berat, ujar Arya, PSSI pernah menghadapi masalah ketika memproses perpindahan Federasi Martin Paes dari Asosiasi Sepak Bola Belanda, KNVB, ke PSSI sesudah naturalisasinya selesai. Martin Paes menjadi warga negara Indonesia, WNI, pada April 2024. Namun, kiper FC Dallas di Major League Soccer, MLS, itu baru bisa membela timnas Indonesia pada September, tahun yang sama. Jadi, bukan kami tidak mau. Kami mau banget. Tapi ada masalah di sana. Secara administrasi lebih berat daripada Martin Paes, masalahnya mirip-mirip seperti Martin Paes. Tapi, masalahnya dalam beberapa hal dia lebih berat, imbuhnya. Sementara itu, jika dilihat dari statuta FIFA 2024 terkait kelayakan untuk bermain dengan tim perwakilan, Jairo Riedewald harus memenuhi beberapa syarat untuk memperkuat timnas Indonesia. Pada saat diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka dalam kompetisi resmi dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, mereka belum berusia 21 tahun, tulis statuta FIFA, bermain tidak lebih dari 3 pertandingan di tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik secara resmi kompetisi atau kompetisi non-resmi. Setidaknya 3 tahun telah berlalu sejak diturunkan untuk pertandingan terakhir mereka di tingkat internasional A dalam jenis sepak bola apapun untuk asosiasi mereka saat ini, baik dalam kompetisi resmi atau kompetisi non-resmi. Tidak pernah berpartisipasi dalam jenis sepak bola apapun di tingkat internasional A di turnamen final Piala Dunia FIFA atau turnamen final kompetisi federasi, demikian tulis statuta FIFA. Seperti diketahui, timnas Indonesia akan dijamu Australia dalam laga ke-7 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Sydney Football Stadium, Kamis, 20 Maret 2025. Pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menjadi laga penting dan krusial bagi kedua tim. Pasalnya, pertandingan ini bisa menentukan siapa yang bakal menempati posisi kedua klasemen grup C. Saat ini Australia memang menempati posisi kedua klasemen grup C dengan mengemas 7 poin. Namun,
Posisi mereka belum aman karena tim berjuluk Soceros tersebut hanya beda 1 poin dari timnas Indonesia. Skuad Garuda saat ini berada tepat di bawah Australia dengan mengemas 6 poin. Oleh karena itu, siapapun yang meraih kemenangan dalam laga ini, dengan berada di posisi ini, tentu saja peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin besar. Pasalnya, tim yang finish di posisi puncak dan runner-up grup C akan secara otomatis lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan kembali berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk itu, jelang pertandingan seru dan menentukan ini, Federasi Australia pun kembali menjual tiket terakhir untuk laga melawan timnas Indonesia. Football Australia akan merilis tiket terakhir yang tersedia untuk pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zo Asia Soceros melawan Indonesia di Sydney Football Stadium Sydney, Kamis, 20 Maret 2025, kick-off pukul 20 HEDT. Tulis Soceros sebagaimana dikutip bolasport.com dari laman resmi Soceros, Jumat, 28 Februari 2025. Sepertinya, pertandingan antara Australia melawan timnas Indonesia ini menarik perhatian banyak pihak. Pasalnya, sebelumnya penjualan tiket sudah dinyatakan habis pada 11 Februari lalu. Oleh karena itu, FA mengeluarkan kembali tiket tambahan dan bisa mulai dibeli pada Senin, 3 Maret 2025. Sejumlah tiket yang tersisa akan mulai dijual pada pukul 10 pagi, AEDT, pada hari Senin, 3 Maret 2025 melalui Ticketek. Asisten pelatih timnas Indonesia, Denny Lanzaat, yang bekerja sama dengan Patrick Kluivert, mengungkapkan bahwa peluang skuad Garuda untuk mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026 sangat menjanjikan. Denny menyatakan bahwa ia telah memulai tugasnya sebagai asisten pelatih dan kini fokus mempersiapkan timnas Indonesia untuk menghadapi fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan antusiasme yang tinggi, Lanzaat menantikan kesempatan untuk membantu Kluivert dalam mempersiapkan tim menghadapi 2 laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025 mendatang. Itulah yang paling saya nantikan. Kami punya waktu singkat untuk mempersiapkan pertandingan-pertandingan itu. Kami sudah menjalani bagian resmi itu. Ia juga menambahkan bahwa pertemuan dengan para pihak kunci dari negara dan federasi telah dilakukan. Kami sudah bertemu dengan orang-orang terpenting dari negara dan federasi. Sekarang, pekerjaan yang jadi fokus, mencari pemain, menyusun formasi, dan menganalisis. Pekerjaan sebenarnya telah dimulai, tutup Lanzaat. Saat ini, timnas Indonesia menempati posisi ketiga dalam klasemen sementara grup C pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Merah Putih telah mengumpulkan 6 poin dari total 6 pertandingan yang telah mereka jalani. Mereka hanya tertinggal 1 poin dari Australia yang berada di posisi kedua. Melihat kondisi ini, Lanzaat menyatakan bahwa timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia 2026 tanpa harus melalui putaran keempat. Anda bisa tahu bahwa peluangnya masih terbuka. Kami melakukannya dengan baik. Jika Anda melihat klasemen, segalanya masih mungkin, ujarnya. Dia juga menambahkan bahwa tim akan menghadapi 4 laga final yang bisa menentukan nasib mereka untuk mencapai Piala Dunia 2026. Denny Lanzaat mengungkapkan bahwa ia tidak perlu ragu ketika mendapatkan tawaran untuk bekerja sama dengan Patrick Kluivert di timnas Indonesia. Hubungan baik yang terjalin antara mereka, berkat pengalaman bermain bersama di Ajax Amsterdam dan timnas Belanda, membuat keputusan tersebut menjadi lebih mudah. Saya tidak perlu berpikir panjang. Rasanya sangat istimewa karena Patrick dan saya punya masa lalu. Kerjasama selalu menjadi rencana, ungkap mantan asisten Giovanni van Bronckhorst dan Jaap Stam di Feyenoord ini. Lanzaat juga menambahkan, sekarang saya sudah bebas sekarang. Dan bagi saya, ini adalah pekerjaan yang sangat istimewa. Akar keluarga saya berada di Indonesia. Pekerjaan Denny Lanzaat jelas fokus untuk mempersiapkan tim Garuda dengan baik sebelum menghadapi 2 pertandingan penting di grup C. Pertandingan pertama dijadwalkan berlangsung di markas Australia, yaitu Sydney Football Stadium, pada tanggal 20 Maret 2025. Setelah itu, skuad Merah Putih akan melakoni laga kandang dengan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, yang terletak di Senayan, pada 25 Maret 2025. 2 laga ini memiliki potensi besar untuk menentukan kelanjutan nasib skuad Garuda ke fase selanjutnya. Shin Tae-yong akan membantu
Timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada lanjutan ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia dijadwalkan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium pada 20 Maret 2025 mendatang. Berselang 5 hari, Timnas Indonesia akan menjamu Bahrain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Menghadapi dua laga itu, skuad Garuda akan memasuki era baru dengan ditunjuknya Patrick Kluivert sebagai pelatih. Juru taktik asal Belanda itu menggantikan posisi Shin Tae-yong yang telah 5 tahun menukangi tim Merah Putih. Patrick Kluivert akan dibantu Denny Lanzaat, Alex Pastoor, dan Gerald van den Burg di posisi asisten pelatih. Selain itu, akan ada 2 pelatih lokal yang menjabat sebagai asisten Patrick Kluivert di Timnas Indonesia. Akan tetapi, belum diketahui secara pasti sosok yang akan membantu Patrick Kluivert karena saat ini sedang melakukan proses seleksi. Pertandingan melawan Australia nanti juga bakal jadi kali pertama dalam 5 tahun terakhir, Timnas Indonesia tanpa kehadiran ST. Pelatih asal Korea Selatan itu resmi dipecat pada 6 Januari 2025 lalu karena terjadi dinamika di ruang ganti. Meski demikian, Shin Tae-yong akan tetap membantu perjuangan Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan. Bukan sebagai pelatih, Shin Tae-yong akan memberikan bantuan sebagai seorang supporter Timnas Indonesia. Dia ingin melihat pertandingannya. Laga tandang di Australia kan? Timnas bermain di Sydney.